Selamat pagi, Pak. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk melanjutkan materi kita, saya persilahkan untuk menampilkan nama kelompoknya. Nanti dicat saja ya, karena saya ternyata ini tadi di sini nggak bawa pensil atau pulpen, kertas pun nggak ada di sini. Jadi nanti dicat saja biar nanti saya copy paste di notepad. Baik, Bapak Ibu sudah siap untuk presentasi? Kalau sudah siap, silakan untuk mempresentasikan data. Diharapkan pakai Spark ya. Jadi karena beberapa presentasi yang di kelas PJJ itu tidak menggunakan tampilan GUI yang ada di Spark. Harapannya bisa menggunakan Spark sehingga nanti bisa mengetahui grafis dari UI command prompt ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan tampilannya kok jelek ya, karena memang tampilan menggunakan big data Spark itu ya kayak gitu. Baik, Bapak Ibu, silakan untuk dilanjutkan presentasinya. Ini mau kelompok siapa dulu? Silakan. Ini kok diam semua ya, Pak? Nggak tahu. Awal sedang kerja atau gimana ini? Mungkin belum pada bangun ini, Pak. Sudah siap ini saya ini. Ada beberapa yang sudah japri saya untuk minta hari Selasa. Nggak apa-apa. Silakan. Kalau ada yang siap, sudah siap. Nanti jangan lupa ya tugasnya membuat laporan mulai dari abstrak sampai referensi. Nanti template-nya saya kasih ketika ujian akhir. Ya. Jadi ini harapannya sudah clear. Jadi nanti yang dipresentasikan atau yang ditulis adalah hasil dari olah big data menggunakan Spark ya. Nah, Spark-nya nanti seperti apa? Kalau misalkan, Pak, saya menggunakan Hadoop saja, silakan kalau mau menggunakan Hadoop. Ya, tapi kalau implementasi menggunakan Spark, silakan. Ya, Pak, implementasinya bisa menggunakan Collabs atau Jupyter Lab atau Jupyter Notebook. Silakan. Gimana izin Pak Ica? bertanya, Pak. Ya, silakan. Kemarin kan masih ada mungkin kekurangan visual dan sebagainya itu apakah bisa diperbaiki di penulisan di jurnal ya, Pak ya? Boleh, boleh. Ditambahkan. Visualisasinya nggak usah pakai eskalon ya, karena kalau big data menggunakan Spark itu tampilannya tidak seindah ketika menggunakan tampilan grafis. Oh, Ya, baik, Pak. tampilannya ya tampilan command prompt. Jadi kalau tampilan tabel ya tabelnya itu menggunakan command prompt itu, sebagaimana yang ada di Spark. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sip, ya. Nah, kalau menggunakan grafis bisa menggunakan apa itu? Graph X, Xgraph atau ya? Ya, jadi nggak usah menggunakan Matplotlib. Ya, nanti jadi nggak sesuai dengan tampilan GUI yang ada di Big Data Spark-nya itu. Ya, terus nggak usah pre-processing yang macam-macam ya, nggak usah menggunakan Seaborn atau menggunakan apa gitu ya. Ya, karena tampilan GUI-nya juga nggak ada itu kalau menggunakan Spark. Jadi beda dengan metode analitik biasa yang biasa Bapak Ibu gunakan. Berarti Oke, memang benar-benar
terapkan di yang ada di Ya, Metadata ya, Pak ya. yang benar-benar di Spark-nya. Oke, Bapak Ibu, silakan lanjut. Ada yang belum presensi? Nanti presensinya via admisi aja ya. Ada yang sudah lengkap kelompoknya, silakan. Sambil menunggu, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Ini kalau nggak ada yang presentasi ini saya tutup. Kalau kelompok saya besok Pak, besok hari Selasa Pak izin Pak, soalnya ada yang baru sidang ini. Oke, dua orang berarti ya, dua kelompok yang sudah minta hari Selasa. Ada lagi? Ini sudah semua? Atau ada yang mau presentasi sekarang, terus kelompok yang lain, yang satunya itu presentasi sendiri nggak masalah. Ya, daripada nunggu-nunggu, berarti hari Selasa sudah terakhir itu, pertemuan terakhir. Nah, sudah tujuh, tujuh pertemuan. Hari Selasa besok sudah tujuh pertemuan. Yang satunya kan Pak Arief ya. Nanti biar Pak Arief yang ganti untuk yang satunya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini nggak ada yang presentasi hari ini. Nggak tahu banyak pada diam semua. Diam semua. Itu diam karena ragu-ragu atau gimana ya. Ini saya tunggu ini. Silakan. Sepertinya minggu depan semua deh Pak. Yakin. Ini presentasi. Yakin ini. Kalau dari kelompok saya sih, iya Pak, minggu depan. Yang minggu depan berapa orang berarti? Ada berapa kelompok sih? Kalau terhitung sih kemarin dua kelompok, eh ada tiga kelompok Pak, termasuk kelompok saya. Berarti pekan depan tiga kelompok. Total Insya lima Allah ya kelompok Pak. berarti. Satu, Total lima dua, kelompok. Total tiga, ada empat, lima, enam. Enam, Pak. Oh, ada 6 enam. ya. Ini harusnya bisa masuk ini hari ini. Hari ini dua kelompok. Hari ini dua kelompok. Hari Selasa besok dua kelompok. Ada enam kelompok kan? Pak izin untuk sambil menunggu untuk berdiskusi Pak. Ya, silakan. Eh, kan saya belum nemu referensi jurnal yang menggunakan setup eksperimen menggunakan Spark ini tuh sebenarnya bisa digunakan nggak sih Pak? Kan Apanya? kebanyakan kalau menggunakan kayak algoritma yang saya terapkan itu kan rata-rata pakai Gensim atau pakai Scikit-learn. Nah, Mm-mm. sedangkan yang library yang ada dipakai Spark itu kan masih jarang tuh Pak. Apakah bisa Mm-mm. sangat direkomendasikan Maksudnya direkomendasikan untuk apa? ya untuk sekedar untuk implementasi atau uji coba skenario gitu? Ya bisa saja, cuma memang rata-rata kan menggunakan pemodelan biasa. Karena datanya ya nggak begitu banyak. Kalau big data kan ya, untuk data-data yang 1 juta lebih lah, ya, 1 tera atau 1 piko. Makanya kan membutuhkan eh, apa pemrosesan data analitik yang cepat.
daripada ketika menggunakan metode machine learning atau deep learning biasa, ya kan? Nah, kalau menggunakan data-data yang eh, nggak sampai 1 tera ya menggunakan metode biasa aja, machine learning biasa. Nah, karena ini mata kuliahnya adalah Big Data, jadi saya arahkan ke aplikasi Big Data infrastructure-nya yang menggunakan Hadoop atau menggunakan Spark. Meskipun sebenarnya ya kalau lihat dari data Bapak Ibu ya bisa dikerjakan menggunakan metode machine learning biasa itu. Ya, menggunakan sklearn atau misalkan dengan metode-metode yang biasanya dipakai. Ya, karena datanya kan nggak ada distribusi, ya nggak ada distribusi. Datanya juga masih kecil itu, di bawah 1 jutaan itu datanya masih kecil itu. Masih bisa dihandle lah kalau masih menggunakannya. Nah, implementasi kalau yang big data kan itu untuk pertama untuk streaming data, ya streaming data. Jadi data itu eh, harus diolah pada saat itu juga misalkan. Nah, itu baru menggunakan big data. Ya, kalau menggunakan pemodelan berbasis mesin learning biasa, Bapak Ibu menggunakan collapse biasa itu juga kurang mumpuni kalau di situ. Makanya eh, apa? Ya setidaknya sudah mempunyai pemahaman terkait dengan big data infrastructure-nya lah. Ya meskipun metode analitiknya ya nggak beda-beda yang dengan yang lain. Ya cuma beda platform. Ya kalau platform yang lain menggunakan Scalern, yang di sini menggunakan Hadoop atau Spark. Ya Spark sendiri itu sudah punya fitur mesin learning-nya sendiri, ya punya fitur-fitur mesin learning-nya sendiri dan grafiknya juga, ya pokoknya mengikuti apa yang sudah ditampilkan di Hadoop atau Spark itu sendiri. Gitu, Baik, gitu ya Pak. Pak. Mm-mm. Kalau misalkan mau menulis dalam bentuk paper big data menggunakan Spark terus kasusnya apa gitu nggak masalah. Memang belum belum begitu banyak yang nulis berkaitan dengan big data. Ya. Langsung big data apa gitu belum belum begitu banyak, paling rata-rata masih menulis analitik biasa, ya selama datanya itu masih di bawah 1 tera atau 1 piko itu ya masih bisa dihandle lah sama biasa, ya pemodelan biasa Berarti begitu. kayak eh, metode yang diusulkan gitu menggunakan infrastruktur ini gitu Nah, eh, masih bisa ya, Pak. menggunakan ini ya konsepnya tetap konsep big data, ya konsepnya konsep big data yang membedakan antara big data dengan kecerdasan buatan ya di bagian volume datanya, ya di volume datanya. Kalau datanya besar ya menggunakan big data, kalau datanya masih kecil ya masih bisa ditangani oleh metode machine learning biasa, ya menggunakan machine learning biasa, deep learning biasa kayak gitu. Kalau platformnya ya masih menggunakan metode, ya menggunakan Google Colabs lah atau menggunakan Jupyter Notebook atau Lab itu masih bisa, masih ngatasi gitu lah ya. Begitu Pak Ica. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Wah, ini sudah semakin banyak yang sudah join. Silakan Bapak Ibu. Setidaknya ada 2 kelompok yang sudah harus presentasi pada pagi hari ini. Nanti tinggal yang hari Selasa dua dua lagi. Gitu. Silakan. Ayo, siapa ini? Kok pada diam semua ini? Sepertinya belum komplit semua Pak untuk kelompoknya. Hmm? Belum komplit. Iya Nanti Pak. hari Selasa udah terakhir loh. Iya Pak. Hari Selasa udah terakhir, saya udah nggak ngajar lagi nanti.
dan tidak ada tambahan lagi loh. Karena jatahnya saya cuma 7 kali pertemuan setelah UTS. Kalau yang satunya lagi kan jatahnya Pak Arif itu. Karena kemarin salah jadwal. Ayo silakan Bapak Ibu. Tak tunggu nih. Kalau mau presentasi dulu silakan. Jadi nggak nunggu, tak cuma temannya nanti nggak dapat nilai. Ya, karena saya dasarnya kehadiran, presentasi kehadiran. Sehingga di situ ada tanggung jawab Bapak Ibu untuk melakukan presentasi. Sudah ini, nggak ada yang presentasi. Sud- Sudah 11. Sudah 11 mahasiswa. Totalnya kan 19 ya. Oke. Saya tunggu sampai 19.45. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan untuk tugas UASnya ya. Nah, tugas UAS itu juga didasarkan pada similarity score. Jadi plagiasi itu juga menjadi pertimbangan saya untuk menilai tugas Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan ya. Kemudian berkaitan dengan akurasi nilai error itu juga berpengaruh juga terhadap hasil ya. Karena sifat dari penulisan ini didasarkan pada tidak hanya sekedar struktur penulisan, tapi juga plagiasi. Ya, kalau plagiasinya yang diperkenankan itu di bawah 25%. Ya, 25%. Nanti nggak usah melampirkan plagiasinya, karena nanti saya cek sendiri menggunakan Turnitin ya. Nah, daripada repot-repot. Nanti untuk bibliografi itu saya tidak melihat bibliografinya atau referensinya, itu tidak saya lihat ya. Nanti saya exclude. Nah, sedangkan berkenaan dengan hasil dan eh, hasil evaluasi ya, hasil evaluasi terus kemudian korelasi dari mulai penyiapan dataset ya, pemrosesan data. Nanti pemrosesan datanya juga masih menggunakan
fitur yang ada di Spark ya. Nggak usah menggunakan Escalon atau nggak usah menggunakan Seaborn ya. Ya cukup yang ada di situ saja. Jadi seolah-olah kita itu bekerja pada perangkat big data infrastructure dari Spark ya. Jadi seperti itu. Baik. Silakan, ada yang sudah siap untuk presentasi? Ya, tinggal 4 kelompok ya. Pekan depan sudah terakhir dan tidak ada perpanjangan lagi ya karena pertemuan saya sudah selesai. Ya, 7 kali pertemuan. Ya. Setelah itu dipersiapkan untuk tugas UASnya dan tidak ada perpanjangan lagi ya. Untuk biasanya saya kasih 3 hari untuk mengerjakan itu dan jauh-jauh hari itu sudah saya sampaikan ya berkaitan dengan UASnya. Jadi harapannya memang sudah siap, sudah mempersiapkan itu sejak awal. Ya. Meskipun pengerjaannya secara kelompok, tetapi submission atau pengiriman tugas kelompoknya tetap dikumpulkan secara mandiri karena penilaian berdasarkan mandiri. Ya, begitu. Oke ya, di sini sudah saya sampaikan berkaitan dengan UAS-nya. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan UAS, silakan. Atau ada yang sudah siap untuk presentasi ini yang naik sudah 11 peserta ini dari 19. Nggak ada? Sudah yakin nggak ada? Ini kalau nggak ada saya akhir ini. Kuliah tercepat. Ya, gimana Pak Arumawan? Sudah ini? Nggak ada? Nggak ada ini? Pak, izin bertanya sedikit boleh, Pak? Ya, boleh. Silakan Pak Mohon Sadam. maaf Pak, tadi saya masuk terlambat juga, jadi mungkin belum mendengarkan semuanya ya Pak. Hmm. Perihal untuk UAS ini kan disuruh buat jurnal nih Pak. Apakah nanti dikumpul cuma jurnal saja atau dengan source code yang Nggak usah. dibuat nanti Pak? Jurnal aja. Karena source code-nya kan sudah saya lihat ketika presentasi di sini. Oh, berarti tinggal melanjutkan untuk pembuatan jurnalnya Ya, saja kan? pembuatan artikelnya aja. Mulai Hmm. dari abstrak sampai kemudian referensi. Oke Gitu. Pak. Terima Nah, kasih banyak Pak. Oke baik, terima ya, kasih banyak ya. Pak. Nggak perlu ngirim source code ya. Nggak perlu Oke, soal saya. melampirkan, nggak perlu melampirkan plagiasi Turnitin juga karena nanti yang ngecek saya. Ya, biasanya kalau ada yang mengirimkan itu ada yang di-exclude. Jadi nilainya plagiasinya rendah. Padahal nanti juga saya cek lagi. Terus nanti yang dikumpulkan PDF ya, diharapkan tidak dijadikan image. Karena nanti kalau dijadikan image, nggak bisa dideteksi sama Turnitin. Tidak bisa deteksi plagiasinya. Ya, jangan dijadikan image, jadikan image terus kemudian diupload, jadikan PDF. Nah, itu saya nggak bisa ngecek kalau kayak gitu. Nah, kalau sudah nggak bisa ngecek plagiasi, otomatis nilainya saya turunkan kalau kayak gitu. Ya, Oke baik, gitu. terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Sadam. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Mau Pak, didiskusi? i- i- Ya, silakan. Nah, eh, terkait dengan tugas 4 itu presentasi yang kemarin ya Pak ya? iya, tugas 4 itu presentasi. Nggak usah diupload, karena nilainya adalah nilai presentasi. Baik Pak, terima kasih Pak. Mm-mm. Ya, sama-sama. Sudah ini Bapak Ibu. Wah, ini cepat sekali.
Sudah deal ini, nggak ada lagi. Bisa saya akhiri kalau seperti ini. Kami tergantung pada kelompok yang belum presentasi, Pak. Aduh, Nah, bahaya. iya, saya juga tergantung dari kelompok yang belum presentasi ini. Saya khawatirnya itu pekan hari Selasa besok malah waktunya Ya betul panjang Pak. jadinya. Numpuk Satu kelompok soalnya. aja presentasi lama, apalagi Nah, empat. iya. Jadi yang perwakilan tuh ya kalau bisa presentasi atau apa biar Iya. teman-teman yang lain tuh nanti hari Selasa baru nyicil Nah, mandiri atau apa. betul. Silakan Bapak Ibu, nggak usah nunggu kelompok yang sudah tertinggal, biarkan nanti yang tertinggal itu presentasi sendiri. Mungkin bisa dibantu toleransi menggunakan video Pak yang belum eh, mempersiapkan Apa? materi. Video? Wah, jangan video, saya nggak bisa anu nanti, nggak bisa tanya-tanya itu kalau video. Presentasi itu bukti pertanggungjawaban ya. Ayo Bapak Ibu, silakan. Ini masa nggak ada yang siap sama sekali nih? Kemarin sudah dua kelompok. Sudah ini. Wah, enak sekali nih kalau Mungkin kuliah kayak gini. Mas Mas Arya sama Mas Ari bisa. Ya belum, silakan, silakan. Yang belum siapa aja ya? Lagi 4 kelompok kalau nggak salah, Pak. Ada 6 kayaknya, Pak. Nah, iya, tinggal 4 kelompok. Kalau merasa sudah siap, silakan. Kalaupun nggak menunggu yang lain, nggak masalah. Kelompok yang lain, biarkan yang anggota kelompok lain presentasinya hari Selasa besok. Nanti tugasnya di anu ya, ditulisi big data kasus apa gitu ya, big data pertanian apa gitu ya. Jadi nanti biar kelihatan bahwasanya topik yang Bapak Ibu angkat itu adalah benar-benar big data dan penyelesaiannya menggunakan big data. Ya, jadi untuk membedakan antara penggunaan mesin learning yang biasanya digunakan menggunakan eh, apa metode metode apa ya metode sederhana ya metode sederhana. Metode sederhana juga bukan metode sederhana itu ya metode biasanya gitu ya. Jadi itu yang untuk membedakan. Jadi nanti kasusnya big data pertanian pada apa-apa menggunakan apa gitu ya. Jadi Berarti seperti itu. judulnya itu, Pak, yang Mm-mm, diartikel. mm-mm. Nah, biar saya nanti untuk membedakan, saya kan juga ngajar yang AI. AI itu juga tugasnya sama juga. Ya, tugasnya sama, cuma tidak menggunakan Spark, tapi menggunakan metode biasa. Ya, kalau sana menggunakan deep learning boleh, menggunakan metode asosiasi boleh, supervised learning, unsupervised, regresi. Kalau yang di big data itu kan yang bisa cuma clustering, ya, clustering, klasifikasi, sama regresi, cuma 3. Karena fitur yang ada library machine learning di Spark itu ya metodenya cuma itu. Ya, itu. Kalau kasus
NLP atau sentiment analysis nanti dituliskan di situ saja. Ya, sentiment analysis bla 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 pada kasus apa, terus pokoknya ada tulisan big datanya. Gitu. Terus nanti di metodologinya dituliskan infrastruktur yang digunakan adalah Spark ya. Nah, terus tulisan alurnya itu juga diperjelas ya, alur-alurnya dari awal. Diusahakan alurnya masih menggunakan urutan anu ya, pemanfaatan installing Java, Hadoop dan seterusnya gitu ya. Sehingga setidaknya itu mendetailkan apa-apa saja yang harus dilakukan. Kalau yang di kelas PJJ itu mulai dari installing Java, ya, meskipun di collab itu kan bisa ya. Installing Java, terus Hadoop, terus kemudian Spark, meskipun tidak menggunakan ini pun bisa, tinggal apa itu PIP install Spark itu, PySpark itu udah bisa ya. Meskipun nggak seperti itu, tapi setidaknya ada alurnya gitu. Berarti kalau alur penelitian itu m- mulai pada penginstalan Hadoop sama Spark juga dikasih masuk, Pak. Mm-mm. Baru Ya, pada pembuatan programnya nanti, Pak. ya, heeh. Itu untuk membedakan saja, lah. Untuk membedakan bahwasanya ini memang benar-benar big data gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Online. Ya, gimana Bapak Ibu? Sudah angkat bendera putih ini? Ini saya tutup ini. Sudah? Sudah atau belum ini? Kayaknya udah Pak. Sudah ya? Oke. Nggak ada Nggak ada respon. tanda-tanda kehidupan ini. Kalau misalnya kelompok yang lain belum dapat presentasi pada pekan depan bagaimana, Pak? Jadi kan ada Hari 4 nih, Selasa. Pak. Hari Ya. Selasa. Ya, maksimal hari Selasa. Cuma waktu saya kan Hmm. nanti sampai jam jam 3 ya, sebelum jam 3 karena saya jam 3 lebih 10 menit itu ngajar S2 PJJ. Jadi waktunya Berarti setelah dari itu mungkin ada kelompok yang belum presentasi tidak bisa lagi presentasi atau bagaimana, Pak? ya nggak bisa, saya ngajarnya cuma sampai 7 kali pertemuan. Ini sudah pertemuan ke-6. Ya, kalau ngajar tambah satu lagi pertemuan itu sudah kelasnya Pak Arif. Pak Arif kan kurang satu kelas. Nah, kalau saya kan 7 kali. 7 kali pertemuan itu sama Pak Arif, 7 kali pertemuan sama saya. Nah, saya sudah 7 kali pertemuan. Kalau sudah 7 kali pertemuan, masa saya nambah lagi? Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Gitu. Terus untuk UASnya biasanya eh, saya biasanya kalau di jadwal itu sama admisi itu di awal kali pertama kali ujian. Ya, terus kemudian ujiannya itu take home. Nah, biasanya saya kasih waktu 3 hari untuk mengerjakan itu. Ya, 3 hari untuk mengerjakan itu. Nah, tetapi sejak sebelum sebelum UAS itu sudah saya woro-woro, sudah saya kasih pengumuman bahwasanya ujiannya itu kayak gini 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 gini. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu itu sudah mempersiapkan untuk UASnya. Jadi jangan sampai telat ya, sekali lagi jangan sampai telat ya. Saya tidak menerima ketelatan, kalau 3 hari ya 3 hari ya, dan itu sudah sejak lama sudah saya umumkan. Tugas-tugasnya itu apa saja ya, tugas 3, terus kemudian tugas 4 itu presentasi, UASnya itu sudah saya umumkan terlebih dahulu. Harapannya Bapak Ibu itu sudah punya persiapan sehingga ketika ujian itu bisa pada saat itu langsung dikumpulkan atau pas 3 hari setelah tanggal ujian terjadwal. Kalau kemudian Bapak Ibu kok telat, mohon maaf saya tidak bisa menerima gitu.
Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, Perihal, silakan. perihal artikel juga. Nah, untuk kan Mm-mm. pembuatan artikel ini, apakah template-nya itu kita ngambil dari... Enggak, template-nya biasanya sudah saya sediakan. Nah, Oh, langsung dari template-nya dari Pak ya gitu. template-nya Oh, tinggal anu aja membuat rancangan nanti tinggal kalau sudah punya rancangan nanti tinggal tempel-tempel di template yang saya buat. Nah, itu kan oh, cepat. Ya, makanya dari awal harus harus sudah punya persiapan seperti itu. Ini kan tugasnya kelompok sebenarnya, cuma iya. pengumpulannya pribadi. Berarti Gitu ya. template-nya udah di ada udah ada di was kita ya, Pak? Biasanya kalau saya lampirkan ya, nanti template-nya ada soal terus biasanya saya lampirkan template-nya kayak gini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, jadi mulai sekarang silakan dipersiapkan template apapun silakan kalau menggunakan yang untuk saat ini. Tapi nanti ketika sudah waktu ujian, nanti template-nya mengikuti yang saya kasihkan. Begitu. Nggak ada lagi nih yang presentasi? Ya. Nanti silakan mau regresi, mau sentimen analisis, mau clustering, mau klasifikasi, silakan. Ya, sesuaikan dengan metode platform yang ada di Spark. Ya, Spark itu library machine learning-nya apa saja itu yang dipakai. Begitu Bapak Ibu, kalau nggak ada yang presentasi, saya akhiri sekian. Kita ketemu terakhir hari Selasa besok, ya, dan itu benar-benar terakhir ya. Nah, terus untuk pertemuan satu kali itu adalah jatahnya Pak Arief karena itu adalah jatahnya Pak Arief. Ya, saya cuma tujuh pertemuan saja. Ya, begitu. Sudah bisa saya akhiri? Sudah bisa? Nah, kalau sudah bisa saya Bisa, close Pak. ini. Bisa, Bisa ya? bisa, Nah, Pak. Bisa. oke, karena nggak ada yang presentasi lagi dan hari Selasa besok adalah pertemuan yang terakhir. Harapannya empat grup yang belum presentasi ini, terus pokoknya gimana lebih cepat gitu ya. Sebenarnya kalau kalau presentasi big data yang menggunakan Spark itu lebih cepat karena tampilannya itu nggak begitu banyak ya. Jadi tampilannya ya disesuaikan saja dengan di command prompt yang ada di kalau buat tabel ya tanda plus 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 terus main main itu ya. Jadi nggak seperti tampilan yang ada di pada biasanya ya pada Escalon atau pada Pandas ya. Ya disesuaikan dengan itu. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada yang presentasi lagi, kita akhiri lebih awal dan lebih cepat ini. Dan harapannya untuk hari Selasa besok Bapak Ibu sudah mempersiapkan dengan matang ya dan sekali lagi dipersiapkan juga untuk ujian akhir semesternya. Nah, sedangkan untuk satu kali pertemuan itu tinggal jatahnya Pak Arief. Nanti silakan dikomunikasikan dengan Pak Arief. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi sesi pertemuan mata kuliah Big Data Infrastructure. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, siap. Pak.